Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru SDN Babatan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, saya akan melakukan pengimbasan konser-konser budaya positif, dan ini dalam rangka memenuhi tugas pendidikan dalam guru penggerak. Alhamdulillah saya masuk lulus guru penggerak dan melaksanakan pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Dan ini sudah masuk modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum mempelajari budaya positif, kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sesuai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, itu guru mempunyai tugas sebagai among atau emban, Bapak Ibu, atau ngomong, artinya mengemban. Dan sebagai pendidik harus sebagai pamong atau penuntun. Jadi kita sebagai guru mempunyai tugas among atau emban, atau bisa disebut sebagai ngomong, mengemban anak-anak kita, murid kita, dan juga sebagai penuntun atau pamong. Artinya di sini seorang guru hendaknya mencermati garis kodrat kemampuan siswa sesuai kodrat alam, dan kodrat zaman. Jadi kita harus mengetahui kodrat alam, latar belakang anak didik kita. Apakah itu dari keluarga bawah, menengah, atau mampu. Kita sesuaikan ke kodrat zaman. Kalau sama sekarang kan sistemnya internet, ya. Jadi kita menyesuaikan, kita mengajari anak menuntun, ngomong untuk membawa anak-anak ke kodrat zaman sekarang. Nah, seorang pendidik hendaknya menuntun siswa agar siswa mempunyai jiwa merdeka lahir dan batinnya, serta selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakatnya. Jadi kita menuntut agar anak-anak menjadi anak yang mandiri, yang bertanggung jawab, agar nantinya bisa selamat, bisa bahagia sebagai dirinya sendiri atau sebagai anggota masyarakatnya. Dengan tidak memaksa, kita hanya tugasnya menuntun, ngomong. Dalam memberikan tuntunan pada siswa itu dibutuhkan budaya positif. Artinya kita dalam menuntun siswa kita memerlukan budaya-budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu
Itu sudah sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nantinya kita seorang guru, kita wajib menuntun sesuai budaya positif ya. Kita melaksanakan penerapan budaya positif agar anak-anak itu di sekolah nyaman, aman, menjadi anak yang bertanggung jawab. Paham gitu Bapak Ibu? Selanjutnya, apa itu budaya positif? Di sini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi seperti kita yang lakukan setiap hari itu sudah memenuhi, tapi perlu kita tingkatkan. Seperti kalau pagi itu berdoa sebelum pelajaran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, budaya salam sapa, senyum, itu sudah bagus. Itu perlu kita tingkatkan, itu termasuk budaya positif. Nah, bagaimana strategi budaya positif yang kita lakukan agar anak-anak itu bisa menerapkannya? Nah, penerapan budaya positif itu dimulai dari diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang positif di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Dimulai dari hal-hal kecil, seperti kita di sekolah berkata dengan sopan pada rekan dan siswa, mengucapkan salam ketika bertemu guru, masuk kelas, terima kasih dan meminta maaf di situasi semestinya apabila kita melakukan kesalahan atau diberi sesuatu oleh rekan kita atau murid kita, membuang sampah pada tempatnya, setelah makan kita buang di tempatnya, dan mengajak berdiskusi murid yang belum menerapkan budaya positif dengan menerapkan posisi kontrol dan disiplin positif. Artinya kita menerapkan pada diri sendiri dengan memberikan contoh pada murid-murid kita. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, penerapan posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Kita mengontrol posisi kita. Itu ada 5 posisi. Sebagai guru, kita sebagai guru penghukum. Yang kedua, guru pembuat orang bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang terakhir, kita sebagai manajer. Itu ada 5 posisi kita sebagai guru. Nah, ini yang pertama, posisi guru penghukum. Seperti apa toh posisi guru penghukum? Kita tentunya dulunya saya sendiri ya, itu pernah menjadi guru sebagai penghukum. Jadi kalau murid kita nakal, kita seakan-akan seperti penghukum. Biasanya ini ciri-cirinya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Bisa dicetot, kadang dijewer, kadang gergeteng kita ya, kita pakai itu apa itu jeding, bisa-bisa melemparkan penghapus. Nah itu termasuk guru penghukum. Yang ciri kedua, senantiasa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi seakan-akan kita sebagai guru itu wes pokoknya ini keputusan kita itu yang paling baik. Anak-anak gak penting, pendapatnya gak penting. Cara saya yang betul, teman-teman pun tidak bisa mengingatkan. Yowis cara saya menangani anak-anak itu begini. Itu ciri-ciri guru penghukum. Yang ketiga, selalu memarahi, mengkritik, menyakiti hati. Jadi kalau kadang-kadang kita emosi,
anak-anak nakal, jarak, murid-murid kita nakal, kita memarahi. Seperti saya sendiri juga begitu. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mengalami seperti itu dulu-dulunya. Memang kita belum mengenal yang namanya budaya posisi guru pemukul. Kamu itu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu jangan sama temannya begini, memarahi, mengkritik, menyakiti hati. Contoh, kalau kamu tidak mematuhi peraturan saya, akan saya beri hukuman. Itu contoh kata-kata guru penghukum. Patuhi aturan saya. Kalau tidak, saya akan, awas nanti kalau pulang, awas besok kalau masuk lagi, awas nanti nilaimu tak kurangi. Itu saya gitu. Itu juga. Ya. Kamu selalu saja salah. Nah itu gak bener, kerjaan selalu gak bener, salah terus. Nah itu. Nah, ternyata itu ada akibatnya. Kadang-kadang itu murid tidak peduli dengan gurunya dan tugas sekolahnya, makanya menyepelekan kita. Itu benar Bapak Ibu. Ternyata benar. Bocah diomongi kok benar-benar gini. Nah, semakin jengkel. Akan terjadi pelanggaran yang berulang-ulang sebagai bentuk perlawanan. Jadi terjadi berulang-ulang semakin melawan. Dan saya sudah mengalami itu, Bapak. Itu termasuk guru pemukul. Nah, ini posisi guru yang kedua itu membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang kedua akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Biasanya nek ngomong rada halus. Anak-anak ingat ya. Nah itu biasanya halus. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kami menang, diam, hening. Dijani, muridnya bingung. Berapa kali bapak memberitahu kamu? Akhirnya bersiswa berpikir. Terus jadi contoh ketiga, gimana coba jika orang tuamu tahu apa yang kamu perbuat? Nah, akibatnya jadi anak-anak itu, mikir. Meski itu tak hanya sepatah kalimat, hanya sepenggal kalimat saja. Setelah itu hening. Dan seakan-akan murid kita itu merasa bersalah. Akibatnya ini murid merasa bodoh atau nakal. Maka kalau paling bodoh merokok dibilangin gitu saja, ditanya itu saja. Yang kedua, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan selalu khawatir salah. Itu akibat yang dirasakan apabila posisi guru membuat rasa bersalah. Posisi ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Kita tentunya murid kita anggap sebagai teman untuk mempererat kita, biar anak-anak lebih dekat dengan kita. Mungkin saya juga begitu kadang. Ciri-cirinya tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu mengontrol murid secara persuasi. Yang kedua, posisi guru sebagai teman bisa negatif atau positif. Jadi kalau kita sebagai guru, sebagai teman itu ada efek negatif dan efek positifnya ternyata Bapak Ibu guru. Hal positifnya ini, hubungan yang baik terjalin pada guru dan murid. Kita semakin dekat dengan murid. Tetapi ada hal negatifnya. Jika guru tidak dapat membantu murid, mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu guru membantu saya adalah teman saya. Kalau mereka membantu Bapak Ibu guru setelah membantu murid kita, ternyata kita pas repot, murid kita tidak bisa membantu, mereka akan berpikir, ternyata Bapak Ibu guru teman saya,
ternyata bukan. Dia tidak bisa membantuku kembali. Padahal sudah saya bantu. Itu. Menggunakan hubungan baik antara guru dan murid dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kalau kita posisi guru sebagai teman, kita biasanya guyon-guyon dengan murid kita. Gitu kan? Guyon-guyon agar anak-anak lebih dekat dengan kita. Itu bagus sih. Tapi menurut posisi kontrol itu kurang tepat. Nah ini ada contohnya. Ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Ayo bantu angkat itu buku ke perpustakaan. Contoh yang kedua, ya sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Jadi seakan-akan kita membantu anak-anak. Bu saya tidak bisa membereskan ini, nggak bisa angkat bu ini. Tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Akibatnya, itu yang pertama, murid akan membantu guru tersebut bukan untuk guru yang lainnya. Jadi seakan-akan murid kita ya murid kita. Jadi ya karena dia yang membantu kita, okay? Jadi merasa dia teman mereka itu kita saja. Jadi untuk guru yang lain, mereka tidak mau membantu. Itu kalau posisi guru sebagai teman. Teman kita, guru kita merasa, bukan guru yang lain, nah itu bukan. Yang kedua, murid menjadi lemah dan tergantung pada guru. Akhirnya mereka tidak merasa kuat, jadi tergantung pada kita. Menggali bu guru ben dibantu seperti itu. Yang ketiga, murid akan kecewa jika guru tidak membantunya. Nah ini, karena mereka merasa kita temannya, mereka membantu kita, tapi kita tidak balik membantunya, mereka akan kecewa. Itu posisi guru sebagai teman. Selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Nah, ini ciri-cirinya kita selalu mengawasi atas perilaku dan perbuatan murid. Jadi kita mengawasi perilaku, perbuatan murid, itu kita sebagai monitor atau pemantau. Jajaran apa ya? Ngapain kayak di pojokan ya? Seperti itu. Yang kedua, posisi pemantau selalu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi posisi pemantau sebagai guru pemantau kita berdasarkan peraturan-peraturan. Jadi sesuai peraturan-peraturan kelas saja. Jadi gak enek kasarane tepo sepi ya. Ya sesuai peraturan di kelas. Kalau di kelas misalnya masuknya tepat waktu, tepat waktu, nggak ada toleransi, nggak ada ya butuh ini, harus mematuhi ini. Nah itu. Yang ketiga, dapat memisahkan guru dan murid dengan selalu menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kalau kamu tidak mematuhi peraturan di kelas, saya akan hukum kamu. Misalnya saya berikan sanksi kamu membersihkan WC, misalnya begitu. Tuh. Biasanya sang guru selalu mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid dengan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Biasanya guru pemantau itu menggunakan checklist jurnal. Siapa tadi yang melanggar, si A catat. Seperti itu. Sikapnya baik, amat baik, tidak baik. Contoh, anak-anak, ini peraturannya apa di sini? Di kelas ini peraturannya apa? Kamu kok melanggarnya? Nah itu. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kalau sudah kamu lakukan, apa sanksi dan konsekuensinya? Konsekuensinya apa? Apa yang sanksi yang kamu dapat? Nah, seperti itu. Akibatnya, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi mempertanyakan, waduh, apa ya sanksi ini? Gimana aku ngakoni? Contohnya buang sampah sembarangan, diuncali. Nah, itu guru pemantau. Lah ini peraturannya apa di kelas? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sanksinya apa?
Nah, akhirnya murid mempertanyakan, waduh sanksinya apa ya? Akibatnya kedua, orientasi perilaku pada ganjaran dan hadiah. Bisa jadi ganjaran waktu pakai sanksi kungko nyaponi kelas, buang sampah tiap hari tanpa dibantu temannya, atau mungkin hadiahnya bisa jadi cubitan atau apa artinya, diperingatkan. Itu posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Nah, ini yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Nah, ini posisi yang paling tepat Bapak Ibu guru. Biasanya ciri-cirinya guru berbuat sesuatu selalu bersama murid. Jadi kita berbuat sesuatu, keputusan apapun kita bersama-sama dengan murid, mengajak murid kita. Ciri yang kedua, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalnya, kalau anak-anak kita, murid kita bermain di dalam kelas, main sepak bola, akhirnya membuat gaduh. Nah, itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Nah, nanti dibahas nanti bagaimana cara mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, mendukung murid dapat menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Jadi kita mendukung murid bagaimana cara menemukan solusi agar kelas kamu tidak gaduh. Posisi manajer bisa sebagai teman atau pemantau. Jadi ngerangkep Bapak Ibu guru. Posisi manajer itu bisa sebagai posisi teman, bisa jadi posisi pemantau. Oke. Jadi merangkap dua posisi. Mengajak murid menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi ketika kamu gaduh di kelas, murid-murid kita gaduh di kelas, kebutuhan apa yang kamu perlukan? Kok bisa kamu gaduh di kelas, bermain sepak bola di kelas? Akhirnya kelas kalian ramai ketika Bapak Ibu guru tidak di kelas. Dan kebutuhan orang lain nanti dibahas untuk kebutuhan. Penekanan bukan membuat konsekuensi, tetapi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita penekanannya bukan membuat sanksi atau konsekuensi. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba memberikan sanksi, tapi kita berkolaborasi. Kita merangkul, mengajak semua murid-murid kita dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kita memanggil murid kita yang membuat gaduh, misalnya ada 2 anak, kita kolaborasi, kita rangkul, kita kerjasama. Bagaimana cara menyelesaikan kesalahan itu? Solusinya bagaimana? Supaya kelas kita itu tidak gaduh akibat perbuatan kalian. Nah, ini contoh pertanyaan seorang posisi manajer. Anak-anak yang kita panggil tadi, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini di kelas? Nanti kita bahas untuk keyakinan kelas. Seperti kalau dulu kesepakatan kelas, tapi kita menuju keyakinan kelas. Nanti ada bedanya antara kesepakatan dan keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Misalnya, apa yang kamu yakini kalau kamu bermain sepak bola di kelas? Apa yang kamu yakini? Ketika kita membuat keyakinan kelas, nanti dibahas di belakang. Tidak boleh membuat gaduh di kelas. Tidak boleh kita selalu menjaga ketertiban kelas. Kita saling menghormati teman. Nah, itu termasuk keyakinan kelas. Jika kamu meyakini kalau kamu harus saling menjaga ketertiban kelas, sanggupkah kamu memperbaikinya? Itu kita sebagai, kalau dulu bimbingan konseling itu loh Bapak Ibu. Anak-anak kita panggil, tidak harus di depan kelas kita menyalahkan
panggil yang membuat gaduh 2 orang tadi, kita beri pertanyaan. Seperti kalau dulu bimbingan konseling. Gitu. Sanggupkah kamu memperbaikinya? Pasti mereka jawab, sanggup Bu. Misalnya sanggup. Kalau tidak sanggup, apa konsekuensinya? Misalnya seperti apa yang harus berbuat kalau tidak sanggup? Kalau sanggup, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, rencana kalian apa untuk memperbaiki kelas kita supaya damai, tertib, tenang? Pasti 2 anak tersebut pasti berpikir. Nah, ini ada akibatnya. Murid berpikir yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadinya anak-anak kita berpikir, bertanggung jawab. Wah, aku harus mempertanggungjawabkan kesalahanku. Aku sebagai gaduh, aku membuat gaduh di kelas. Aku harus memperbaikinya. Mereka berpikir gitu, Bapak Ibu. Dan akhirnya terciptanya disiplin dari diri murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 5 kontrol posisi. Menurut panjenengan yang paling tepat posisi yang mana? Manajer ya. Kita belajar, saya pun juga belajar Bapak Ibu. Dan dengan mengikuti pendidikan guru penggerak sangat bermanfaat sekali. Monggo Bapak Ibu yang masih berkesempatan, ikutilah. Kita bukan ingin apa-apa, kita menyerap ilmunya. Oh begini loh. Yang sebelum saya itu sebagai guru penghukum, sebagai ini, bagi teman, pemantau saja, teman saja, membuat resah bersalah atau penghukum, ternyata kurang tepat. Dan di sini diajarkan kalau kita sebagai guru, kita harus sebagai posisi sebagai manajer, juga sebagai teman dan juga pemantau. Ternyata nek nakal kadang emosi ya disemprot di situ aja ya nggih. Diolok di kelas itu di depan temannya. Ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Kita harus panggil anak itu, yang nakal itu, yang membuat gaduh itu. Kita ajak, kita bertanya empat mata, apa tuh kamu? Bagaimana cara memperbaikinya? Setelah posisi kontrol kita bahas, itu kita menyebutkan disiplin positif. Nah, ini disiplin positif ini apa? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri dan berfokus pada perilaku positif murid agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara pendidik dan murid. Jadi disiplin berbeda dengan hukuman ya, meskipun sering diterapkan dengan teknik hukuman. Jadi disiplin positif itu pendekatan mendidik tanpa ancaman atau kekerasan. Padahal disiplin itu identik dengan hukuman biasanya ya. Kalau upacara tiap hari Senin kamu tidak memakai dasi atau sabuk, tidak lengkap, kamu push up 5 kali, lari lapangan 5 kali. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu identik dengan hukuman. Jadi kita melakukan kontrol diri itu tadi. Posisi kontrol ada 5 posisi kontrol. Kita panggil yang tidak memakai kelengkapan dalam upacara bendera, kita panggil. Kebutuhanmu apa? Apakah sudah benar yang kalian lakukan itu? Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Kadang kalau upacara kan lari 5 kali, push up 5 kali. Ternyata bukan seperti itu. Malah anak tidak bertanggung jawab, akhirnya menyepelekan sisuk diulangi, ternyata seperti itu. Mungkin kita perlu menerapkan ini masih belajar. Nanti penerapannya di pelan-pelan, biasanya seperti itu. Contoh pendekatan disiplin positif. Yang pertama, bersikap baik dan tegas secara bersamaan.
dengan sikap hormat dan memberi semangat. Jadi kita yuk tegas, yuk memberi semangat. Besok jangan diulangi lagi ya. Besok harus tegas lagi, harus kamu semangat. Gitu. Kalau setiap hari Senin kamu harus semangat memakai baju. Kalau kamu bajunya lengkap kan kita ganteng tuh, jaket atau ayu tuh, seperti itu. Jadi sekarang ini tanpa ancaman, tanpa kekerasan, tapi kita memberi support, semangat. Yang kedua, membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga dia merasa bagian di kelasnya. Jadi merasa murid kita itu dihargai kalau di kelas. Kalau mereka kita beri semangat. Jadi tidak dikucilkan, tidak ada bully-bullyan atau pengkucilan. Yang ketiga, mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan diri mereka dengan cara membangun. Jadi kita berkolaborasi, bekerja sama. Yang terakhir, membekali murid dengan keterampilan sosial seperti rasa hormat pada guru, peduli dengan teman, pemecahan masalah bersama, tanggung jawab, kerjasama, dan kontribusi dalam kegiatan sekolah. Jadi dengan disiplin positif contoh pendekatannya kita membekali keterampilan sosial, bagaimana cara menghormati teman, cara peduli dengan teman, bagaimana cara memecahkan masalah bersama. Oke, tidak ada rasa cuek atau kucil-kucilan, tidak ada. Kalau ada masalah kita pecahkan bersama, itu membuat kita bekali murid seperti itu. Kerjasamanya bagaimana, dan kontribusi dalam kegiatan sekolah. Misalnya di kegiatan sekolah kita ajak, kalau mereka itu gak usah kita perintah sudah berangkat. Misalnya kalau kerja bakti setiap Jumat, tidak usah kita perintah, sudah bergotong royong, koncon nggawa tong sampah kabutan, ya rasa minta diutus, sudah berangkat. Seperti itu. Itu termasuk pendekatan disiplin positif. Nah ini kita bahas selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia tadi, termasuk disiplin positif di sini. Apa kebutuhan kalian? Dia tahu kebutuhan orang lain. Nah di sini karena kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan penguasaan. Kalau lebih jelas, contohnya kebutuhan bertahan hidup. Kadang murid kita itu makan dan minum di kelas. Berarti dia mempunyai kebutuhan dasar. Mereka membutuhkan apa? Kebutuhan bertahan hidup, makan dan minum. Dia membutuhkan. Nah, berarti kalau makan minum di kelas, berarti kebutuhan mereka belum terpenuhi. Nah, bagaimana cara kita menerapkan? Jadi kalau kamu sebelum masuk kelas, kamu sarapan dulu, makan dulu, beli roti, atau sebelum berangkat sekolah, kamu harus makan dulu sekenyangnya. Nanti kalau sudah masuk kelas, kamu tidak perlu makan dan minum di kelas. Jadi itu supaya kebutuhan anak tercukupi. Jangan kalau kamu harus masuk kelas, makan nanti saja, nanti masuk kelas pelajaran dulu, tidak seperti itu. Akhirnya anak-anak melanggar, makan di kelas, nyamuk-nyamuk sama minum di kelas. Kebutuhan kesenangan, nah itu biasanya kalau bertengkar hanya merasakan senang, jadi kancane rumangsane seneng. Itu karena kebutuhan kesenangan belum terpenuhi di rumah atau di luar. Akhirnya di kelas efeknya mencari kesenangan dengan temannya, bermain sepak bola di sekolahan, di kelas.
cinta dan kasih sayang. Kadang murid kita nalong ke kita, Bapak Ibu nggih, pernah ada murid kita nalong, Pak, Bu, itu loh si A, si Danu nakal loh. Nah itu ada laporan ngalor ke kita, itu karena dia memerlukan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Akhirnya di kita agak manja. Terus kebutuhan kebebasan. Jadi seakan-akan itu murid kita pengen bebas dan nggak mau ditekan sama gurunya. Pengennya bebas, bermain sepak bola bebas, atau biasanya mengerjakan bebas, nggak mau diawasi terus. Nah itu kebutuhan kebebasan. Lalu penguasaan. Jadi dia ingin menjadi pemimpin kelas, ingin memimpin kelas, berdoa sebelum masuk atau pulang, atau bisa jadi mengerjakan tugas itu merasa dia benar. Itu termasuk kebutuhan penguasaan. Jadi dalam kebutuhan dasar, sesuai kebutuhan dasar manusia, kita sebagai pendidik selayaknya memahami kebutuhan dasar murid yang berbeda-beda. Dan akan menjadi individu yang selamat dan bahagia, kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Ketika murid kita melakukan suatu perbuatan yang menentang nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi jangan heran Bapak Ibu guru, kalau murid kita menentang di kelas, nilai-nilai kebajikan, tidak menghormati guru, atau tadi merasa ingin senang di kelas, ada beberapa kebutuhan tadi, ternyata dia gagal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita sebagai pendidik harus memahami kebutuhan dasar murid yang berbeda-beda itu, agar kita menjadi individu yang bahagia, selamat, dan belajar dengan nyaman. Nah ini termasuk kita restitusi, kita masuk restitusi. Tadi kebutuhan dasar sudah, kita memahami posisi kontrol sudah, kita untuk menangani anak dengan langkah restitusi. Bapak Ibu, apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Saya baru tahu restitusi itu dalam pendidikan ini, Bapak Ibu. Ini sangat bagus untuk kita. Seperti kita memanggil teman kita, murid kita yang nakal, yang membuat gaduh di kelas, itu kita panggil, kita bertanya dan mempermalukan tanpa mempermalukan mereka di depan teman-temannya. Itu namanya restitusi. Nih, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, murid kita yang kita panggil, yang membuat gaduh tadi, itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, biar dia pengalaman, mendapat pembelajaran. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan antara guru dan juga teman yang dibuat gaduh. Misalnya ada teman murid kita, ada yang nakal, jejek-jejekan sampai nangis, ada yang cubit temennya sampai nangis. Nah itu kita panggil. Seperti itu kemarin tadi dipanggil murid kita bertanya, itu termasuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu termasuk tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa harus begini, kamu harus melakukan ini, tidak.
Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa maksudnya nih. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan yang kamu perlukan, yang kamu penuhi? Kamu kok berbuat seenaknya di kelas sama teman kamu sampai menangis? Ya saya ingin itu bersenang-senang saja gitu loh Bu. Nah itu bisa. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi itu termasuk cara langkah kita sebagai guru yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan kekuatan lebih kuat. Jadi kita tidak seakan-akan menjudge murid kita, menuduh murid kita, akhirnya konconya malah jeding sama murid kita yang nakal itu. Tidak. Kita mengembalikan murid yang nakal itu menjadi yang lebih kuat dan diterima agar tidak malu dengan teman-temannya kembali. Itu langkah restitusi. Restitusi merupakan solusi dan menguatkan mental murid. Jadi langkah restitusi Bapak Ibu guru itu termasuk solusi dan menguatkan mental murid. Ini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi kita memanggil murid kita yang nakal tadi seperti bimbingan konseling. Ada 3 pertanyaan, 3 poin nanti yang kita tanyakan. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Nah ini, menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata, gak apa-apa, berbuat salah itu hal yang manusiawi anak-anak. Gak apa-apa, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tiang. Nah murid saya itu kebetulan yang paling super itu namanya Agus Tiang. Pasti panjenengan presor. Yang kedua, memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Gak apa-apa, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah itu Sylvia itu apa? Tidak. Bapak Ibu guru tidak mau tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi kita bagaimana cara menyelesaikan masalah agar kelas kita menjadi tenang. Jadi kita punya menang-menang, tidak ada menang kalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita seakan-akan tidak menyalahkan murid kita yang nakal itu, Bapak Ibu. Jadi kita bertanya, jangan menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Harus kita beri semangat. Itu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Itu gunanya membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu, seperti kebutuhan makan minum, penguasaan, cinta kasih, kesenangan, atau kebebasan yang tadi kita bahas. Biasanya guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita membuat jurnal, Bapak Ibu guru. Kita menulis pertanyaan untuk anak-anak yang nakal tadi. Kita menulis, membuat menstabilkan identitas dengan kata-kata yang contohnya tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Biasanya kata-kata itu, kamu bisa saja menerapkan
hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak akan melakukannya kan? Nah, kita agak lembut, jadi seperti bimbingan konseling. Nah, perbuatan itu apa yang penting bagi kamu? Kalau kamu buat gaduh, jahil pada temanmu di kelas, bermain sepak bola seenaknya di kelas, apa yang penting bagi kamu? Nanti anak-anak bisa menjawab. Oke, dengan polosnya dia pasti dia menjawab. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi kalau anak-anak kita yang nakal tadi sudah berubah sikap, gak apa-apa. Kamu mencari kesenangan gak apa-apa. Tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang kalau mencari kesenangan tapi tidak membuat gaduh di kelas, seperti itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya murid kita memukul teman yang lain. Nah, itu kita beri pertanyaan, maukah kamu belajar cara lain yang mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Gak usah memukul gini toh. Misalnya kamu pinjam buku, misalnya gak usah memaksa, gak usah memukul. Seandainya ada cara lain gimana? Maukah kalian belajar? Itu ada pertanyaan dalam murid kita. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, biasanya pertanyaan seperti itu. Itu untuk melakukan segitiga restitusi. Bisa diterapkan Bapak Ibu ya, untuk berkira jelas. Yang ketiga, restitusi yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu biasanya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi menanyakan keyakinan, nanti ada contoh pembuatan keyakinan kelas. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita tentunya belum pernah melaksanakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau dulu kesepakatan kelas, kalau kita lebih ke dalam, lebih inti ke keyakinan kelas. Nanti kita bahas perbedaan kesepakatan dan keyakinan. Nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Biasanya guru berkata begitu. Itu selama melakukan restitusi hanya 4 mata dengan murid kita yang nakal saja. Tidak perlu diumbar di depan temannya, nanti mereka malu. Jadi itu menghindari itu. Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kan kita sudah sebelum menanyakan keyakinan, kita pasti membuat keyakinan dulu di kelas bersama-sama dengan murid kita. Dan kita sepakati, dan nanti waktu restitusi kita tanyakan. Yang kita percaya di kelas apa yang kalian buat kemarin? Nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Pasti mereka ingat. Dan kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Kita melakukan restitusi itu mempunyai tujuan Bapak Ibu. Tujuan restitusi itu sebagai disiplin positif di mana penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai yang telah kita sepakati bersama dengan murid kita. Dengan melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan harga dirinya kembali. Jadi kalau kita sudah melakukan restitusi bersama anak-anak kita yang nakal secara 4 mata, ketika mereka kembali ke kelas, mereka akan mendapatkan harga dirinya lagi, tidak malu lagi. Tidak dikucilkan bahwa mereka memang nakal.
Dalam arti restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Jadi di sini artinya menang menang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Artinya di sini menang-menang. Paham ya kali restitusi? Nah ini keyakinan kelas. Budaya positif, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati antara guru dan murid untuk menciptakan budaya positif dan mewujudkan visi sekolah. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah itu kita bisa turunkan ke kelas-kelas. Jadi Bapak Ibu guru kelas 1 sampai 6 bisa kita laksanakan budaya positif tadi, yang akhirnya menjadi keyakinan kelas sehingga disepakati bersama. Jadi mulai besok atau pas waktu kita masuk di kelas, kita terapkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Artinya anak-anak itu kita terapkan dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau dulu kesepakatan kelas, wajib mematuhi peraturan kelas. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Nah ini kita terapkan, dia belajar nih Bapak Ibu, kita ambil kertas, kita tempel-tempelkan, anak-anak dikasih kertas warna-warni. Ayo kita bersama-sama membuat keyakinan kelas, lalu kita sepakati bersama. Kalau dulu kesepakatan kelas beda, kalau kesepakatan kelas itu peraturan yang wajib kita laksanakan. Nanti dibahas di belakang. Nah, perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas. Perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mengapa hari ini kita bahas keyakinan kelas? Itu lebih luas gitu, tidak memaksa Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu memuat beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi kita seakan-akan di kelas itu membuat aturan yang harus dipatuhi. Jadi memaksa intinya. Contoh, semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Semua siswa wajib mematuhi peraturan di kelas. Semua siswa harus disiplin. Semua siswa harus memperhatikan pelajaran dari guru. Seakan-akan ini mewajibkan, kita harus wajib. Itu termasuk aturan, termasuk kesepakatan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan. Kalau tadi sebuah memuat aturan, kalau keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh guru dan murid. Jadi sadar diri mereka sendiri, tidak kita terpaksa, bukan aturan, tapi kesadaran di mereka sendiri. Contoh, semua warga sekolah saling bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Ayo kita saling menjaga kebersihan sekolah. Jadi kita menyadarkan diri mereka sendiri, tidak memaksa, tapi menyadarkan, kita harus saling bekerja sama, saling menghormati guru dan teman, saling menghargai guru dan teman. Jadi ada kata saling. Kalau tadi kan warga sekolah wajib, kalau kata-kata wajib itu kan harus kan? Harus. Kadang kalau dilanggar nanti kena sanksi. Kalau keyakinan kelas kita harus saling. Kita kerjasama, saling bergotong royong. Jadinya kalau sadar mereka seperti, jadi mereka itu sadar kita harus saling menghormati.
tidak diwajibkan tapi sadar diri. Tuh, perbedaan kesepakatan kita kembali ya Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas di kelas ya. Kita bentuk keyakinan kelas kita ini. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Coba Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan seperti apa sih? Panjenengan pasti besok tanggung jawab, mandiri, peduli, menghormati, menghargai, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dibentuk dalam bentuk positif, tidak saling misalnya harus disiplin. Nanti kalau tidak disiplin kalian didenda. Nah itu tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti seakan-akan kita memaksa kalau tidak mematuhi keyakinan yang kita buat, mereka didenda. Itu termasuk bukan bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi anak-anak diberi kertas, kita sama-sama kita tempelkan di kertas kosong. Coba anak-anak kita buat keyakinan kelas, bukan peraturan tapi keyakinan. Jadi nanti kalian harus laksanakan bersama-sama. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi beda-beda Bapak Ibu nanti di kelas 1 sampai 6, nanti keyakinan kelasnya beda-beda. Coba nanti diterapkan Bapak Ibu. Pasti anak-anak masih wah di kelas harus saling menghormati, wah di kelas harus selalu berkata sopan. Nanti kalau tidak berkata sopan, nanti saya salah, tidak menyepakati, saya menyalahi perjanjian. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bagaimana pendapat kalian kalau ada teman kita menyebutkan sepakatan keyakinan kelas kita saling menghormati atau saling menghargai dengan teman? Setuju Bu? Nah, kalau setuju semuanya kita tentukan di situ. Bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya semester 1 saja atau hanya tahun ini saja. Kalau bisa dari waktu ke waktu, gitu Bapak Ibu. Bisa semester 1 nanti kita buat keyakinan kelas ini. Nanti kalau semester 2 mungkin berubah, dirubah Bu keyakinan kelasnya Pak, dirubah, tidak apa-apa. Ayo bagaimana? Intinya kita menuntut, jadi tidak menuntut tapi menuntut. Apa terkait ucapan? Bagaimana keyakinan kelas yang baik itu Cak? Jadi Bapak Ibu. Nah ini contoh nilai kebajikan yang dituju dalam keyakinan kelas. Tidak ada kata wajib di sini ya. Tidak ada kata wajib seperti kesepakatan kelas, tapi lebih luwes, lebih tidak memaksa, lebih biar anak-anak sadar diri. Saling menghormati dan menghargai guru dan antar teman. Saling tolong-menolong jika teman kesusahan. Kita ini bisa tulis, anak-anak bisa menulis, lalu kita tuntun anak-anak maju ke depan, kita tempelkan kertasnya warna-warni biar menarik. Nanti kalau anak-anak melanggar, nah itu keyakinan apa yang kamu buat waktu restitusi itu. Saling menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Saling peduli dengan teman. Selalu bersikap dan berkata sopan. Selalu mematuhi dan menjaga ketertiban kelas. Bisa. Selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selalu memakai masker dan cuci tangan. Kita tulis, anak-anak suruh nulis. Bisa.
Selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan, jadi di kelas seperti itu. Selalu menjaga kekompakan kelas, selalu sapa, senyum, dan salam dengan guru dan teman. Itu kita bisa terapkan ke anak-anak, suruh nulis, nempel di depan, lalu kita biar anak-anak sepakat. Jadi keyakinan kelas kita buat, nanti kamu harus meyakininya dan jangan dilanggar. Paham ya? Nah, gitu ya. Nah, ini tadi beda keyakinan dan kesepakatan kita. Nah, sudah masuk lagi Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulan di sini kita bahas tentang konsep-konsep budaya positif. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah wajah dari budaya luhur bangsa yang selama ini dikembangkan dan berusaha dipertahankan di tengah masyarakat Indonesia. Seperti contohnya budaya gotong royong, hormat menghormati, saling asah, asih dan asuh antar sesama, juga budaya ramah dan sopan merupakan budaya luhur bangsa yang wajib kita tanamkan dan dikembangkan di sekolah, khususnya anak didik kita, untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya dalam membangun budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antar warga sekolah, guru, kepala sekolah, komite, serta wali murid, orang tua, dengan serentak sehingga terwujudlah sebuah visi sekolah. Jadi tidak kita hanya kita guru saja, tapi budaya positif harus kita kolaborasi kerjasama dengan kepala sekolah, komite, orang tua, harus bekerja sama, sehingga terwujudnya visi sekolah. Di sini pahami Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas-kelas tentang keyakinan kelas. Dicoba mulai besok kelas 1 sampai 6 monggo. Kalau di kelas saya sudah tapi belum sempat ditempel. Nanti kita biar anak-anak disepakati biar dia belajar mandiri dan tanggung jawab Bapak Ibu dicoba. Masuk keterampilan sosial. Nah, demikian pemaparan dari saya Bapak Ibu tentang konsep-konsep budaya positif. Nah, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan diterapkan di kelas-kelas Bapak Ibu Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu guru, tadi pemaparan saya tentang konsep-konsep budaya positif sudah selesai dan kita masuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu guru, mungkin ada pertanyaan mengenai pemaparan budaya positif dari saya. Monggo. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Eka untuk kesempatannya bertanya. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan budaya positif tadi dalam kegiatan budaya yang baik, dalam kegiatan mengajar, apakah budaya positif itu dapat berdiri sendiri atau bagaimana cara kita untuk memulainya? Terima kasih Bu Eka. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Yuni tentang budaya positif dengan bahan ajar. Apakah berdiri sendiri? Dalam menciptakan budaya ajar yang baik di sekolah dengan budaya positif itu tidak berdiri sendiri Bu Yuni. Artinya budaya positif ini terlahir dari keyakinan kelas antara guru dengan anak dan bisa juga dengan warga sekolah lainnya. Dan budaya positif ini juga dilaksanakan oleh anak, guru, dan warga sekolah lainnya dengan kesadaran diri kita sendiri, diri mereka sendiri yang tumbuh dari motivasi intrinsik yang dari dirinya sendiri, baik anak, guru maupun warga sekolah. Jadi intinya budaya positif dengan bahan ajar, budaya ajar itu tidak berdiri sendiri. Mungkin ada pertanyaan lain? Cukup Terima kasih atas pertanyaannya.